Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Ucapan terima kasih pada panitia yang memberikan waktu saya sebagai keynote speakers pada materi pelatihan basic 2, pelatihan peran remaja dalam meningkatkan produktivitas majelis taklim. Alhamdulillah pada hari ini kita mulai untuk mengikuti webinar, dan saya ucapkan terima kasih kepada para peserta yang telah menghadiri pada acara webinar ini yang dihadiri oleh mahasiswa, dosen, dan juga tokoh masyarakat yang hadir. Alhamdulillah dari Sabang sampai Merauke. Ya, terima kasih. Sekali lagi terima kasih. Dalam pelatihan peran remaja dalam meningkatkan produktivitas majelis taklim merupakan pelatihan basic 2 yang diselenggarakan oleh mahasiswa semester 5 Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada prodi MD. Gitu. Alhamdulillah mereka punya kreativitas untuk mengadakan ini mengenai mata kuliah manajemen majelis taklim yang diasuh oleh Bapak Muhammad Sen MA. Jadi dalam membahas masalah manajemen majelis taklim, ya, bahwa majelis taklim merupakan wadah untuk syiar Islam, bahwa majelis taklim punya peran penting, ya, punya peran penting dalam bidang apapun dari segala aspeknya. Kalau dalam situasi yang seperti ini, ya, pada masa COVID-19 ini, itu bahwa pelaksanaan penyelenggaraan majelis taklim itu dilakukan baik secara daring maupun juga secara luring, gitu, baik offline maupun juga online, itu dua-duanya bisa dilaksanakan. Kalau yang yang luring atau offline itu dilaksanakan dengan mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah tentunya. Kalau yang secara daring, ya juga jangan sampai panitia berkumpul, ya, melebihi daripada 5 orang, yaitu harus memenuhi protokol kesehatan. Nah, pembahasan mengenai majelis taklim, bahwa majelis taklim punya peran penting, ya, terhadap aspek-aspek kehidupan masyarakat, baik itu aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial keagamaan, sosial budaya, sosial ekonomi termasuk di dalamnya, dan sosial lain. Nah ini, ya, karena majelis taklim adalah sebagai tadi menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat yang berbasis keislaman. Nah ini, makanya makom daripada majelis taklim tidak hanya pada tempat-tempat tertentu, tapi di semua lini. Kalau memang
di masalah politik, mungkin ada majelis taklim di kantor-kantor partai-partai, kantor-kantor kementerian, kantor-kantor gubernur, bupati, kecamatan dan sebagainya. Kemudian kalau masalah ekonomi itu majelis taklim bisa berada dari kantor-kantor ekonomi, unit ekonomi. Di perbankan ada majelis perbankan, di perusahaan ada majelis taklim di perusahaan, gitu. Nah ini majelis taklim itu sangat luas sekali, gitu. Jadi memang bisa dibentuk. Nah ini kaitannya dengan majelis taklim yang berkaitan dengan remaja, gitu. Tentunya remaja ini banyak kiprah. Kalau di masjid itu ada namanya remaja masjid. Nah itu secara otomatis adalah juga itulah majelis taklim di remaja masjid. Kemudian Karang Taruna, ya oleh para remaja juga, itu juga kiprah dari Karang Taruna, yaitu tadi untuk bisa menyampaikan sisi ajaran Islam sistemik yang menyangkut masalah akidah, ibadah, akhlak dan muamalah. Ya. Nah ini karena majelis taklim merupakan sekali lagi sebuah wadah syiar Islam. Ya, ini proteksi dari kelembagaan yang memang nomenklatur, kalau mungkin nomenklatur adalah nomenklatur daripada keislaman. Ya, mungkin majelis taklim tidak bisa digunakan bahasa itu oleh agama lain. Ya, gitu. Karena majelis taklim adalah tempat untuk pengkajian keislaman, gitu. Nah ini jadi yang menyangkut dari keempat aspek tadi. Yang pertama adalah aspek akidah, aspek ibadah, muamalah dan juga akhlak, gitu ya. Jadi bagaimana bisa memberikan pemahaman, bisa mengajarkan di majelis-majelis taklim ini, ya, hal-hal yang berkaitan dengan masalah akidah, keimanan, ya, hal-hal yang berkaitan dengan masalah ibadah, ya, hal-hal yang berkaitan dengan masalah akhlak, dan hal-hal yang berkaitan dengan masalah muamalah, masalah ekonomi dan sebagainya, termasuk juga masalah-masalah siasah, gitu, masalah politik, ya. Makanya kalau majelis taklim ini satu tempat yang strategis bagi politik, ya, mereka-mereka yang mungkin mencalonkan sebagai bupati, wali kota, gubernur, ya mungkin juga presiden, itu menjadikan tempat-tempat strategis untuk mempengaruhi, untuk bisa mengikuti. Nah ini, jadi tentunya kepada pelatihan pada hari ini yang mengenai tema pelatihan peran remaja dalam meningkatkan produktivitas majelis taklim tentunya sangat diharapkan, ya, karena remaja adalah sebagai sebagai regenerasi, ya, regenerasi dari masyarakat kita untuk bisa peran menjadi dai, ya, peran menjadi ustadz, peran menjadi ustazah, ya, menjadi tokoh-tokoh keislaman yang menjadi panutan, ya. Nah diharapkan remaja untuk bisa aktif, untuk bisa mengaktifkan dalam membangun, ya, kegiatan yang ada pada majelis taklim. Baik, barangkali untuk pengantar daripada pelatihan pada basic 2 ini, ya, pada pelatihan manajemen majelis taklim ini, mungkin yang akan insya Allah diisi tema-temanya oleh para narasumber yang alhamdulillah para narasumber itu dari berbagai disiplin ilmu dan dari berbagai pengalaman di majelis taklim yang insya Allah akan bisa memberikan penjabaran dan ilmunya tentunya. Terima kasih tentunya kepada
para narasumber lain yang akan mengisi tema pelatihan peran remaja dalam meningkatkan produktivitas majelis taklim. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai keynote speaker dalam pelatihan manajemen majelis taklim ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.